Oke, recordingnya sudah. Kemarin kita sudah mempelajari sampai di sini. Jadi kita sudah belajar terkait dengan jenis-jenis error secara general. Kemudian kita sudah sampai di error di bagian komputernya, yaitu ada 2, stopping dan juga run off. Oke. Nah, hari ini saya akan melanjutkan di bagian pertama itu adalah menyelesaikan tentang error. Lalu kemudian saya akan melanjutkan terkait dengan programming basic. Karena memang saya belum meminta kalian untuk menginstall MATLAB dan sebagainya ya, itu jadi hari ini memang tidak diperlukan terlebih dahulu, ini cuma baru intro saja terkait dengan programming basic tersebut. Nah, mulai minggu depan tolong di setiap kuliah saya dipersiapkan ini kalian install MATLAB di komputer masing-masing ya. Jadi pada saat mendengarkan kuliah itu sambil buka laptop atau komputer dan MATLAB-nya tolong dipersiapkan seperti itu, karena bisa jadi saya tiba-tiba langsung membahas ke programmingnya, saya minta kalian untuk mencoba. Oke. Kadang-kadang akan ada teori, tetapi di tengah-tengah bisa jadi saya akan minta menggunakan komputer. Jadi defaultnya biar gampang selalu gunakan selalu siapkan komputer yang sudah terinstall. Ya, ini saya lanjutkan. Mau bertanya dulu Pak? Gimana? Kan MATLAB itu berbayar ya Pak. Terus sebentar. Saya gimana? Mau nanya boleh? Gimana? Saya Melvin 002. Kemarin itu waktu saya nanya Pak Untung di awal perkuliahan, katanya akan dapat software MATLAB dari kampus. Apakah itu benar atau enggak ya Pak? Sebentar, saya pause lagi. Oke. Nah, hari ini saya coba akan menyelesaikan terlebih dahulu yang terkait dengan error. Oke, ini bagian terakhir dari error. Bagian terakhir dari error yang kita masih perlu pelajari itu adalah truncation. Yang lain-lainnya kita sudah bahas semuanya. Hari ini saya coba akan selesaikan yang terkait dengan error itu, terkait dengan truncation ini. Nah, apa itu truncation? Itu dinamanya numerical numerik, dinamanya numerical analysis ya. Di numerical analysis itu cenderungnya kita sering berhadapan dengan suatu metode yang bentuknya series. Series itu contohnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah namanya Taylor series. Oke. Nah, Taylor series ini itu salah satu yang biasa sering digunakan di numerical analysis. Penggunanya macam-macam. Penggunanya bisa digunakan untuk mencari nilai turunan pertama. Caranya bagaimana? Caranya dilakukan truncation sampai sini saja. Jadi hanya ini saja, bagian ini saja yang kita analisis, yang kita gunakan. Oke. Sisanya itu menjadi reminder. Reminder ini itu yang nantinya akan menjadi error akibat truncation itu. Oke. Jadi ini salah satu contohnya, ini Taylor series seperti ini bentuknya. Untuk mendekati turunan pertama secara numerik kita gunakan Taylor series, hanya digunakan sampai bagian ini saja. Nah, kemudian coba dilihat di sini. Bisa disederhanakan jadi seperti ini jadi. Karena kita hanya menggunakan terms awal saja. 2 terms awal saja. Oke. Nah, metode seperti ini mencari turunan pertama dengan menggunakan Taylor series
sampai term keduanya, itu akan menghasilkan yang namanya truncation error. Seperti itu. Kenapa truncation error itu muncul? Ya karena seharusnya nilai fxi plus 1 itu sama dengan fxi plus f aksen xih plus dan seterusnya sampai jumlah seriesnya itu tidak terhingga, jumlah termsnya itu tidak terhingga. Jumlah termsnya itu tidak terhingga kalau mau tidak ada error, dan itu tidak mungkin. Nah, agar tidak terlalu kompleks juga, dipotong langsung sampai di sini. Oke, bagian ini kita gunakan untuk mendekati turunan pertama tadi. Seperti ini. Oleh karena itu, pendekatan seperti ini menggunakan Taylor series sampai ke terms kedua, itu akan menghasilkan yang namanya truncation error. Ini contoh kasusnya. Truncation error munculnya dari mana? Oke. Nah, dipotongnya di mana? Sisanya itu adalah reminder. Reminder itulah yang akan menjadi truncation error. Jadi tidak harus R-nya itu di sini ya. Remindernya, RN-nya itu di sini tidak harus. Ini sebagai contoh saja. Sisanya itu sampai dipotong, misalkan ini dipotongnya sampai di sini ya, dipotongnya di truncate-nya sampai di sini, sisanya itu akan jadi reminder. Kalau misalkan dipotongnya di sini seperti tadi turunan pertama, pendekatan untuk turunan pertama, sisanya itu akan menjadi reminder. Seperti itu. Oke. Nah, reminder itu bisa dirumuskan seperti ini. Oke, dengan nilainya apa sih? Saya lupa namanya. Eta atau apa ya? Ya, itu nilainya itu ada di antara xi dan xi plus 1 yang kita tidak tahu angkanya di mana. Jadi sebenarnya remindernya itu sendiri kita tidak tahu angka remindernya berapa, error pastinya itu berapa kita tidak tahu. Di numerical analysis itu normal. Error pastinya itu angkanya berapa kita tidak tahu. Kita cuma bisa tahu biasanya kita cuma bisa tahu error pastinya itu berapa apabila kita sudah tahu true value. Tapi kan banyak sekali kasus di mana true value-nya, nilai sebenarnya kita tidak tahu. Jadi, reminder atau errornya, itu seringkali kita tidak tahu. Angka pastinya berapa, tetapi kita bisa perkirakan ordernya. Nah, yang paling penting di numerical analysis itu adalah memperkirakan order dari si errornya itu. Kalau dibandingkan satu metode dengan metode lain, mana yang order errornya akan lebih kecil? Itu yang lebih penting. Oke, sampai di sini terkait dengan truncation error. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Silahkan. Gisela, ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Aman ya, Mas ya? Ya, Pak. Oke, sip. Silahkan yang lain. Jika ada pertanyaan terkait dengan truncation, terkait dengan series, terkait dengan numerical analysis, seperti itu. Silahkan. Yang hubungannya dengan... nanya. Ya, silahkan. Oke. Melvin 002. Itu yang RN, itu ada lambang apa itu, Pak, yang di atas? Ini? Nyebutnya. Iya. Ini tadi saya juga bingung itu tadi namanya Pak, ETA atau apa gitu ya. Ada yang bisa bantu saya nih, ini namanya apa. Nah, ini artinya itu adalah suatu nilai yang bisa memberikan nilai RN sebenarnya, nilai reminder sebenarnya. Oke, nah nilai ETA ini itu ada di antara XI dan XI plus 1. Jadi kayak nilai ETA itu ada di antara XI dan XI plus 1 yang kita tidak tahu ETA itu nilainya berapa. ETA gitu saya tidak tahu. Kelihatannya iya, kelihatannya itu. Ya. Berubah-ubah, Pak. Bukan berubah-ubah, itu berubah-ubah setiap tergantung dari kasus per kasus, masing-masing memiliki nilai ETA yang akan bisa memberikan nilai reminder yang pas banget. Tetapi kita tidak perlu tahu itu. Yang kita perlu tahu itu hanya ordernya saja. Jadi kita tidak perlu tahu nilai ETA ini harus berapa agar reminder pasnya itu, reminder sebenarnya itu berapa. Jadi reminder atau error itu kita tidak perlu tahu. Kadang-kadang kalau misalkan nilai sebenarnya kita sudah tahu, true error itu kita bisa mendapatkan. Tetapi sebagian besar kasus tidak seperti itu. Yang kita bisa dapatkan adalah relative error. Ini kasusnya juga sama. Jadi reminder itu yang kita perlu tahu itu hanya ordernya saja. Dia order berapa? Maksudnya
hubungannya dengan step size itu seperti apa. Ini malah yang paling penting. H pangkat N plus 1, ya. Hubungannya dengan step size-nya ini. Jadi, saat step size-nya diperkecil, misalkan, errornya akan mengecil berapa kali lipat daripada pengecilan step size. Itu yang lebih penting. Itu hubungannya dengan order dari errornya itu. Oke? Itu yang paling penting. Jadi kayak saat step size-nya misalkan kita kecilkan dari separuh, setengah misalkan, oke? Si errornya akan mengecil misalkan seperempat ya. Berarti N plus 1-nya di sini adalah nilainya 2. Oke? Kalau misalkan step size-nya kita kecilkan jadi setengahnya, kemudian errornya itu mengecil jadi seperdelapan kalinya. Berarti N plus 1-nya di sini adalah 4. Seperti itu. Oke, itu yang penting. Karena kita jadi tahu propagasi errornya akan seperti apa saat step size-nya dikecilkan atau dibesarkan. Itu yang lebih penting. Jadi kayak kita tahu bahwa level numerical analysis metode numerical analysis ini hubungan antara error dengan step size-nya seperti apa. Itu yang lebih penting. Kebayang ya? Oke. Kebayang. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya sekarang? Ada ya, Man? Oke, saya lanjutkan kali ini. Ya, ini yang tadi saya sudah bicarakan ya. Yang penting itu nih. Tadi, ya, yang tadi sudah saya bicarakan tadi barusan. Yang penting itu ini ya. Jadi kita tidak perlu tahu nilai eta-nya itu berapa eta ya, pokoknya saya nggak tahu lah ya. Anggap aja kalau misalkan saya salah, ya itulah ya si bentuk tadi itu. Kita tidak perlu tahu itu. Kita tidak perlu tahu reminder pasnya itu nilainya berapa. Yang kita perlu tahu ini, Mas. Hanya ini saja. Ini menunjukkan order dari si suatu metode numerical analysis. Oke? Dalam kurung H pangkat sesuatu. Pangkatnya ini yang penting. Karena itu yang menghubungkan antara step size, ukuran dari step size dengan error yang akan terjadi. Oke? Seperti itu ya. Bisa dilihat di sini ya. Truncation error proportional with the step size. Seperti itu. Jadi kalau step size-nya mengecil, truncation error akan mengecil. Tetapi seberapa besar pengecilannya, itu tergantung dari pangkatnya di sini. Semakin besar pangkatnya, itu semakin bagus. Karena step size-nya dikecilkan misalkan setengah, gitu ya. Kalau misalkan pangkatnya itu pangkat 4, gitu, berarti dia akan, si errornya akan mengecil 16 kali lipat. Seperti itu. Jadi propagasi errornya itu jadi lebih cepat untuk konvergen. Ya, itu yang lebih penting. Oke. Saya coba lanjutkan lagi. Oke. Ini contohnya tadi untuk turunan pertama ya. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Oke. Turunan pertama itu adalah Taylor series yang kita cut sampai orde kedua di sini. Jadi yang digunakan hanya ini saja. Perlu diingat H di sini itu adalah XI plus 1 dikurangi XI. Ya. Nah, kemudian kalau kita cut di situ, otomatis akan muncul reminder untuk sisanya. Bagian ini. Sisanya sampai ke tahingga ya. N tahingga itu akan muncul reminder. Remindernya kita sebut sebagai R1. Jadi bisa disederhanakan seperti ini. Oke, bisa disederhanakan seperti itu. Lalu kita modifikasi sedikit. Kita modifikasi sedikit. Karena yang kita ingin cari tahu itu adalah nilai dari F aksen, karena ini mencari nilai turunan pertama dengan menggunakan Taylor series, kita modifikasi. Si bagian ini kita pindahkan ke kiri, sisi kiri. Si bagian ini kita pindahkan ke sisi kanan. Oke, lalu positif negatifnya diubah-ubah juga lah. Oke, seperti itu. Jadi muncul seperti itu. Oke, fxi plus 1 dikurangi fxi per H. H
itu step size, dikurangi R1 per H. Nah, R1 per H ini adalah jadi truncation error kita. Karena sebenarnya rumusan yang nanti akan kita gunakan hanya ini. Sisanya ini jadi truncation error. Jadi bukan R1 saja, tapi R1 per H. Karena kita melakukan modifikasi. Kita melakukan modifikasi dari Taylor series kita. Oke, jadi ini nanti akan mempengaruhi order dari error truncation kita. Oke, error truncation untuk metode turunan pertama dengan menggunakan Taylor series sampai bagian ini, sampai terms yang ini. Oke, sampai terms ini. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ini pendekatan turunan pertama dengan menggunakan Taylor series, first order approximation, dengan truncation error-nya seperti itu. Nah, kalau kita coba lihat, dibandingkan dengan turunan pertama sebenarnya, hasilnya akan seperti apa? Kita coba lihat ya. Ini adalah turunan pertama sebenarnya di suatu titik XI. Ini titik XI yang kita ingin cari tahu nilai dari turunan pertamanya. Ini adalah nilai sebenarnya dari turunan pertamanya. Tetapi karena kita menggunakan pendekatan numerik, XI itu posisinya di sini, XI plus 1 itu posisinya di sini. Karena kita menggunakan rumusan ini ya, turunan pertamanya jadi seperti ini. Kira-kira ya. Ini jadi turunan pertamanya. Hasil turunan pertamanya jadi gradiennya seperti ini. Ini muncul dari mana? Muncul dari sini. Jika ini kita kalkulasi dan kita gambarkan, ini hasil turunan pertama atau gradiennya jadi seperti itu. Oke. Coba saya lihat partisipan. Ini banyak sekali yang datang hari ini. George Amos. Ya, Pak, halo, Pak. Ya, George Amos. Menurut kamu ada perbedaan nggak, George Amos, antara nilai approximation ini, nilai yang kita dekati dengan rumusan ini, dengan nilai sebenarnya dari turunan pertama di titik XI itu? Ada perbedaannya nggak, George? Ada, Pak. Cuman tergantung pendekatannya. Kalau makin sempit harusnya perbedaannya makin dikit, Pak. Makin sempit itu apa? Apanya yang makin sempit? Jarak titik 1 ke titik 2-nya. Ya, step size-nya gitu ya. Ya, betul sekali tadi yang diutarakan oleh George Samuel. Kalau misalkan hanya kita kecilkan, errornya akan semakin kecil. Tetapi error itu tetap akan ada. Karena memang true derivative itu hanya terjadi di satu titik. Sedangkan ini kita menggunakan 2 titik. Tapi semakin kecil H kita, step size kita, gradient itu akan semakin kecil. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh pendekatannya dengan menggunakan metode yang pertama. Ada modifikasi dari finite divided difference yang kita ambil dari Taylor series ini. Ini finite divided difference ya sebenarnya. Metode ini ya, metode mencari turunan pertama dengan memotong dari Taylor series. Ini namanya adalah finite divided difference. Paling sederhananya adalah forward finite divided difference. Seperti yang kita bahas sekarang ini, forward finite divided difference. Kenapa namanya forward? Karena langkah yang kita gunakan itu ke depan, ke XI plus 1. Tetapi ada juga modifikasi dari itu. Namanya adalah backward difference approximation. Backward finite divided difference. Langkahnya bukan ke depan, tapi ke belakang. Ke XI minus 1. Seperti ini. Tetapi saya tidak mau kalian terlalu fokus di sini. Saya ingin kalian lebih fokus ke ini. OH-nya ini. Lihat pangkatnya di H. Ini pangkat 1. Jadi saat step size-nya dikecilkan jadi setengah. Saat step size-nya dikecilkan jadi setengah, error yang muncul nanti akan setengah lagi. Akan setengahnya dari error sebelumnya. Saat step size-nya dikecilkan jadi setengahnya, misalkan ini ya, ini aproksimasi pertama kita adalah H.
Lalu kalau aproksimasi kedua kita itu kita menggunakan step size H/2, error yang muncul nanti akan setengah dari error pertama tadi. Seperti itu. Sama juga dengan ini, dengan backward finite divided difference. Ini masih propagasi errornya itu masih ordernya 1. OH. Nah, ada yang melakukan modifikasi. Kenapa kok tidak kita pakai center? Center di sini tidak pakai titik aslinya, tetapi pakai titik X+1 dan pakai titik X-1. Oh, ternyata setelah dilakukan, hasil aproksimasinya jadi lebih bagus. Dan muncul setelah dilakukan kalkulasi macam-macam ya, itu muncul seperti ini. Hanya itu ternyata setara dengan kuadrat. Sorry, hanya ini OH-nya itu order 2. Jadi saat step size-nya itu kita kecilkan di setengahnya, errornya itu akan menjadi 1/4 dari yang perhitungan awal kita itu. OH ini bisa kalian kalkulasikan langsung dari numerical analisisnya saat menurunkan si numerical analisisnya. Bisa juga ini didapatkan dengan menggunakan test data. Sebenarnya kita bisa melakukan itu dengan menggunakan test data. Langsung dicoba step size-nya dikecilkan, sampel OH-nya itu berapa. Nih, jadi order dari errornya itu, order dari O-nya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan menurunkan langsung dari numerical analisisnya, dari saat kita menurunkan numerical analisisnya, bisa juga kita menggunakan test data. Seperti itu. Oke, bisa dilihat ya, ini jauh lebih akurat karena true derivative-nya seperti ini, hasil kita seperti ini, gradiennya lebih mirip dibandingkan dengan yang ini. Oke, dibandingkan juga dengan yang ini. Gradiennya jauh lebih mirip. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Aman? Oke, kalau aman, saya lanjutkan. Nah, ini juga bagian pentingnya ya. Selain human error yang kita asumsikan semakin tinggi pengalaman kalian, human error itu akan semakin mengecil. Yang akan kita sering analisis itu lebih ke arah error akibat truncation. Ini yang ada di numerical di metode numerik yang kita gunakan, dan juga error akibat round off itu terjadi di komputer ya. Oke. Nah, kedua error ini saling berhubungan. Hubungannya itu berhubungan dengan si ukuran dari step size. Hanya ukuran dari step size. Semakin kecil step size-nya, log step size-nya ini step size ya, semakin kecil step size-nya, oke, truncation error itu akan semakin kecil. Bayangkan seperti yang tadi sudah diutarakan oleh George Samos tadi. Oke, jika forward finite divided difference itu titik xi plus satunya kita dekatkan ke titik xi, oke, hanya semakin kecil, step size-nya semakin kecil, otomatis errornya akan semakin kecil. Misalkan hanya itu di sini. Coba saya misalkan hanya itu jadi H/2, xi plus satunya jadi xi plus satunya jadi di sini. Titiknya jadi di sini. Gradiennya jadi seperti ini. Yang jauh lebih baik daripada kalau misalkan kita pakai step size-nya H. Oke, kalau kita kecilkan lagi hasilnya akan lebih baik itu. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di sana. Oke, bisa dilihat di sana bahwa truncation error itu akan mengecil apabila step size-nya mengecil. Jadi dia sebanding dengan step size. Tetapi di lain pihak,
saat kita mengecilkan step size, kita akan membuat round of error-nya membesar. Kenapa kok round of error itu membesar pada saat step size-nya itu dikecilkan? Karena jumlah kalkulasi saat step size itu dikecilkan, itu akan semakin banyak. Ya, jumlah kalkulasi saat step size itu dikecilkan, itu akan semakin banyak. Apabila jumlah kalkulasinya semakin banyak, otomatis kemungkinan terjadinya round off itu akan semakin banyak. Setiap kalkulasi akan ada round off-nya. Jika round off itu diakumulasi, jumlah kalkulasinya semakin banyak, otomatis dia akan membesar. Jadi, saat step size kita itu semakin kecil, jumlah kalkulasi semakin banyak, si round off error, ini garis round off error-nya seperti ini, round off error-nya itu akan besar. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita untuk mencari nilai yang paling optimum? Oke, ya kita coba cari nilai optimumnya di antara truncation dan juga si round off itu. Di titik ini, seperti itu. Caranya bagaimana? Kita coba-coba. Errornya mana yang lebih kecil? Errornya mana yang paling kecil? Seperti itu. Di bagian awal, saat step size-nya kecil sekali, error itu akan didominasi oleh truncation error. Tetapi apabila step size-nya itu besar, saya kembali. Saat step size-nya itu kecil, error itu akan didominasi oleh round of error karena kalkulasinya banyak sekali. Ya, tetapi saat step size-nya itu besar, error itu akan didominasi oleh truncation error. Karena step size-nya besar, truncation error-nya akan membesar. Seperti itu. Oke, sampai di sini terkait dengan hubungan antara truncation error dan round of error, dan sebaiknya apa yang harus kita lakukan untuk mencari nilai yang paling baik. Apakah dia mau ditanyakan sekarang? Tidak ada? Pak, mau nanya. Ya, ikhlas gimana? Maaf Pak, tadi saya kurang kedengeran itu. Tadi kan kita harus tahu gitu Pak, titik apa sih? Ya jarak step size yang bisa menghasilkan error yang minimal gitu. Itu tadi caranya benar-benar kita coba satu Pak. Atau Ya, sebenarnya sampling sih, nggak perlu nyoba semuanya. Jadi kayak kamu coba sampling, oke, step size yang ini nilai error kita seperti apa, sampling di step size ini nilai kita seperti apa, sampling di nilai ini nilai step size kita error kita seperti apa, dan seterusnya ada di beberapa poin. Itu memang selalu di numerical analysis biasanya akan ada proses itu di awal untuk memastikan bahwa errornya kecil. Seperti itu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Pak, izin bertanya. Siap, Supri, gimana? Itu Pak, sebenarnya lihat di gambar, ini apa sih maksudnya Pak, yang point of diminishing return ini Pak? Ya, pokoknya dia adalah errornya minimum aja udah. Jadi, ini kamu nggak usah dilihat lah sini. Oke, saya tidak mau membahas ini terlalu dalam. Intinya itu adalah kita cari daerah yang errornya paling kecil. Intinya itu. Oke, Supri. Sama mau nanya tadi Pak, biasanya kalau misalnya ngambil sampling itu di berapa kali dan di daerah apa aja biasanya Pak? Soalnya kan kalau ngambil sampling kan biasanya belum tentu di titik yang kita mau ini Pak, yang paling maksimal. Ya, memang itu jadi harus coba-coba sih. Dan itu pengalaman itu jadi bergunanya di situ. Seperti ini contohnya, salah satu jenis analisis numerik yang sangat-sangat sering digunakan selain yang metode numerik yang seperti ini, itu adalah metode finite element indah. Metode elemen indah, finite element. Nah, di metode finite element itu ada proses awal seperti ini juga untuk mencari error yang mencari titik yang paling pas. Itu namanya convergence test. Sama itu.
dengan yang seperti ini. Jadi kayak kita coba beberapa ukuran elemen sampai kita dapatkan nilai yang sudah sudah konvergen ke satu titik. Artinya errornya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi kayak memang ini salah satu proses yang kita harus lakukan di awalnya. Jumlahnya itu tergantung dari tergantung dari pengalaman kalian. Kalau kalian sudah bisa mengira-ngira dari awal, itu mungkin jumlah sampelnya tidak perlu terlalu banyak. Bisa 3 sampai 5 sudah cukup. Tetapi kalau misalkan kalian masih di dalam tahap seperti ini, bisa jadi kalian coba 10 kali pun juga masih di area yang salah gitu. Kebayang nggak, Sukri? Oh iya Pak. Ngerti. Jadi memang harus tahu kira-kiranya ini cenderungnya untuk kasus seperti ini step size yang akan cocok dari mana sampai mana gitu. Oke? Iya siap Pak. Makasih Pak. Tapi ada cara paling gampangnya, yaitu kita gunakan step size yang besar sekali dan juga step size yang kecil sekali. Kemudian kita cari nilai tengah-tengahnya nilai tengah-tengahnya itu untuk mencari global distribusi globalnya itu. Tetapi yang bermasalah itu adalah saat kita menganalisis step size yang kecil sekali itu, running time-nya itu bisa panjang sekali. Jadi memang itu jadi kayak ada banyak pertimbangan di situ. Karena kalau step size-nya kecil itu kan artinya kecil sekali, artinya kan kalkulasinya banyak sekali. Kalkulasinya banyak sekali, artinya running time-nya bisa lama sekali. Sebagai pertimbangan ya, ini beberapa analisis numerik yang saya pernah lakukan, terutama dengan menggunakan metode elemen hingga ya, ada beberapa kasus yang saya ngeran itu sampai seminggu. Ada beberapa kasus yang seminggu pun itu masih kurang, jadi bisa jadi sampai dekat-dekat 2 minggu. Seperti itu. Itu karena kasusnya sangat-sangat kompleks, dan untuk mendapatkan nilai yang akurat, setelah dilakukan konvergensitas ya harus gitu ya. Sudah, mau gimana lagi? Gitu ya, Sukri? Oh iya Pak, sama penasaran Pak, waktu Bapak ngerunning yang sampai semingguan itu pakai komputer apa ya Pak? Pakai komputer atau bisa pakai laptop? Komputer sih pasti. Ya pakai komputer. Ya yang running itu kan komputer, bukan saya. Kalau saya disuruh lari terus-terusan 1 minggu, ya jebol saya. Kalau komputer disuruh lari terus-terusan seminggu, ya tergantung komputernya. Ada komputer yang model komputer gaming gitu bisa jadi lumayan pot-potan ya. Tapi kalau yang komputer yang memang tipikalnya kayak Xeon kayak gitu, memang didesain prosesornya Xeon seperti itu ya, itu memang didesain untuk maraton, jadi nggak ada masalah. Oh oke Pak. Gitu. Makasih Pak. Ada lagi yang penting? Silakan. Ini error itu kelihatannya kita sudah hampir beres ya. Ya ini yang terakhir itu adalah human error ya. Human error, assumption formulation error, data uncertainty error, blunder. Nah, ini tidak akan saya bahas terlalu panjang karena sebenarnya bagian yang ini tuh solusinya gampang. Solusinya adalah hindari itu. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan formulasi atau asumsi. Jangan sampai data yang masuk itu salah. Jangan sampai kalian melakukan blunder pada saat program. Itu doang. Jadi ini saya tidak akan bahas terlalu dalam. Jadi yang kita sudah bahas itu ya lebih ke arah error yang ada di komputernya dan juga error yang ada di metode numeriknya. Gitu ya. Itu terkait dengan error, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke pemrograman, basic pemrograman. ...84 mahasiswa, besar juga ya kelasnya. Ini kalau di RMT 9, penuh nih kelasnya. Mungkin ada yang duduk di bawah ya. Rizky Nadifa, sudah paham belum? Iya Pak. Sudah paham belum? Terkait error ini? Paham sih Pak. Nggak ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada, oke. Nah, kalau misalnya, saya biasanya setelah ada satu materi selesai itu, saya pengennya ada quiz gitu. Kalian pengennya quiznya kapan? Sekarang aja atau gimana?
Gimana Rizky nanti, Pak? Kalau kuisnya sekarang boleh? Jangan lah Pak kayaknya. Kenapa kok jangan? Belum kebayang kayak ya. Loh, kan katanya ngerti. Ngerti cuma belum kebayang Pak kalau misalnya langsung ke soal. Belum kebayang terus. Oke. Siapa lagi nih yang saya mau nanyain ya? Aris Akbar. Ya Pak. Kita kuis sekarang ya, Aris? Kalau saya nentuin nanti nggak adil sih Pak, nggak fair sama yang lainnya. Gitu. Kenapa kok nggak adil? Ya kan kemampuan tiap orang untuk menyerap materinya kan berbeda-beda gitu Pak. Tapi kamu udah paham kan? Ada sedikit yang kayak aneh gitu sih Pak. Paling nah, ya bagaimana tanyain ke saya sekarang sebelum saya kasih kuis loh. Kamu belum pahamnya di bagian mana? Ini saya beneran loh. Intinya adalah saya akan mengikuti kecepatan kalian. Jadi saya pastikan kalian benar-benar mengerti. Tetapi saya tidak akan bisa tahu kalian mengerti atau tidak kalau kalian tidak menanyakan bagaimana yang tidak mengerti. Gitu loh. Aris, gimana? Kamu bagian mana yang belum mengerti? Kayak penjelasan Bapak itu, kalau menurut saya Pak ya, itu terlalu loncat-loncat gitu Pak. Oh, lompat-lompatnya gimana, kan, Aris? Kayak Bapak tuh langsung translation-nya langsung ke Taylor series gitu. Padahal kan ada contoh yang lebih mudahnya gitu kan. Nah, translation. Ini cara contoh paling gampangnya Taylor series terus gimana dong? Ya, nggak ada contoh yang lebih gampang loh. Kalau saya baca di internet itu kayak ini sih Pak. Kalau dari Wikipedia itu dari persamaan derivatifnya kalkulusnya itu terus ada nanti diturunin nanti jadi itu ya pokoknya ada Pak yang lebih gampang. Kalau kayak gitu itu bukan truncation di numerical analysis, ini truncation di numerical analysis. Contohnya harus numerical analysis dong. Iya sih Pak, tapi kan ada lebih baiknya kita mulai dari lebih mudah dulu ke base-nya dulu baru naik tingkatnya gitu. Kan kita kan dari tapi kamu sudah paham nggak? Pertanyaan saya gini, kamu sudah paham belum yang bagian itu? Ada yang belum sih Pak. Ya bagian mana? Ada terus yang masih asing bagi saya gitu. Ya udah, bagian mana? Kasih tahu. Tinggal kayak gitu aja caranya. Jangan apa namanya? Jangan kamu diem-diem di belakang, terus habis itu ternyata kamu nggak cocok sama cara ngajar saya, terus habis itu komplainnya di belakang tanpa nanya ke saya. Kalau saya sendiri ya Pak, menurut saya sendiri itu nanti kalau biasanya kalau pelajaran kayak gini, mata kuliah kayak gini, nanti saya habis kuliah itu review lagi gitu Pak. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan saya dulu sekarang. Bagian mana yang kamu belum mengerti sekarang? Gampang ini sih Pak. Kayak penjelasannya tuh dapat dari mana sih kayak gitu tuh? Apa ya? Kayak yang mana? Kan gimana ya Pak? Saya juga susah sih jelasinnya. Gimana, Aris? Ini maksud kamu gimana? Ada apa namanya? Kenapa kok bisa tiba-tiba dipotong terus jadi turunan gitu? Atau gimana? Kalau itu mengerti sih Pak, kayak ada yang ganjel di pikiran saya gitu Pak. Paling nanti kalau saya review berulang-ulang paling insya Allah mengerti gitu. Jadi ya udah biasa belajar sendiri sih. Makanya kamu menolak untuk kuis sekarang. Ini lebih ke arah kamu menolak kuis sekarang. Karena kamu masih butuh untuk apa namanya nge-review lagi beberapa kali untuk bisa sampai paham. Sampai setelah kamu paham itu oke, baru kamu siap kuis gitu, Aris. Atau gimana? Ya mungkin gitu juga sih Pak. Mungkin teman-teman saya ada yang seperti itu atau mungkin ada teman saya yang saking imbanya itu langsung mengerti gitu. Imba itu apa? Oh. Imba itu apa ya Pak? Imba itu bahasa game sih Pak, bahasa gaming gitu. Bahasa game. Jangan pakai bahasa game sama saya nggak main game, pusing kan. Imba itu apa? Oh, pintar, saking pintarnya gitu. Overpowered lah Pak, gampangnya. Overpowered, gitu. Oke, overpowered. Oke, ya sudah. Nah. Oke, berarti intinya sebenarnya kamu akan bisa paham, tetapi kamu perlu mereview ulang gitu ya. Oke, kalau kayak gitu, sip. Coba. Imbalance. Oh, imba itu imbalance. Oke. Sip. Bentar, ini saya coba langsung tanya. Kalau misalkan setelah saya ngajar kayak gini terus langsung kuis, ya, kayak barusan ini tiba-tiba kuis. Di antara kalian yang pede siap bisa langsung kuis, siapa? Tolong apa namanya? Tolong coba reset. Ini saya cuma ini aja.
cuman pengen lihat statistik kelas saja. Gak ada. Sukri? Iya, Pak. Hah? Kalau ini langsung kuis, kamu masih bisa nggak Sukri? Biasanya saya kok sebelum kuis persiapan dulu, Pak. Oh, ini pada belum persiapan. Okay. Punten Pak, boleh ngasih saran? Ini siapa nih? Aris, Pak. Aris, gimana Aris? Nih, kalau saran saya mending Bapak kasih contoh truncation Taylor series dulu gitu. Baru nanti Bapak tanya gimana, apakah bisa siap atau tidak. Mungkin setelah kami melihat contohnya itu, kami ada rasa pede sedikit untuk mengerjakan kuis. Karena gini, kenapa kok saya nggak mau terlalu dalam di situ? Karena ini tuh sebenarnya kalian cuma perlu tahu kalian cuma perlu tahu kulitnya doang bahwa truncation itu seperti ini. Fokus kita tidak akan di situ. Ini error itu sebenarnya kalian cuma perlu tahu. Oh, kalau truncation itu karena dipotong, itu akan muncul error. Lalu, kalau misalkan satunya lagi apa sih? Chopping sama round off, itu cuma dipotong di angkanya, itu muncul error. Jadi intinya itu ke arah situ. Makanya kenapa kok saya tidak mau terlalu dalam di sini. Gitu, Aris. Jadi pertanyaannya pun pada saat kuis itu nanti kuis atau ujian itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap materi. Ada materi yang kalian harus tahu detail, ada yang materi yang memang saat saya mengajarkan memang hanya kulitnya saja, itu memang kalian cuma butuhnya kulitnya aja. Coba ya nggak, Aris? Kebayang sih, Pak. Kalau kulitnya saja yang saya sudah ajarkan tadi harusnya paham, kan nggak ada masalah. Itu kenapa kok saya tidak mau pakai cara kamu, karena memang saya tidak mau terlalu detail di situ. Waktu kita akan habis di bagian yang detail di bagian yang tidak perlu, tapi nanti detail yang di bagian kita perlu detailnya, malah kita tidak punya waktu. Kebayang nggak? Itu dosen itu cenderungnya, ya dosen sih, ada beberapa dosen yang ngajar ya ngajar aja. Kalau saya ada planningnya, bahwa yang bagian ini memang kita tidak perlu detail. Ada bagian lainnya yang kita perlu detail. Contohnya misalkan nanti setelah ini programming pun juga saya akan hanya kulitnya saja. Kenapa kulitnya saja? Saya asumsikan di tingkat 1 kalian sudah mendapatkan programming, harusnya kalian punya dasar-dasar programming, saya akan berikan kulitnya saja. Nah, nanti detailnya itu saya akan tunjukkan masing-masing di tiap metode numerik. Oke? Seperti itu. Ya. Dan ini pada belum siap ya kalau kuis hari ini. Oke, nggak ada masalah. Kalau kayak gitu minggu depan mungkin dipersiapkan saja di awal kuliah ya baiknya ya. Di awal kuliah mungkin kita kuis 5 menit 10 menit terkait dengan calon seperti itu. Oke. Cuman pertanyaan-pertanyaan gampang kok, maksudnya tentang garis besar error itu seperti apa. Oke. Kita coba lanjutkan kalau kayak gitu. Ini terkait dengan ini sih sudah beres. Saya stop record.